Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, kita lanjutkan pembahasan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Sekarang kita akan menyusun laporan keuangan. Jadi setelah sebelumnya kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan kita juga membuat neraca lajur, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Ini merupakan format yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangannya. Jadi yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Di sini kita menggunakan metode langsung. Data yang akan kita gunakan, jika kita membuat neraca lajur, maka dapat kita ambil dari neraca lajur kolom laba rugi dan neraca sini. Tapi jika kita tidak membuat neraca lajur, kita cukup dari neraca saldo setelah penyesuaian sini. Dan kita ingat data yang mana yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi ini neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk lebih mempermudah mungkin kita split ya menjadi dua bagian. Ini neraca saldo setelah penyesuaian, berarti yang sebelah sini kita ambil untuk laporan keuangan. Di yang pertama kita akan menyusun laporan laba rugi di sini untuk periode yang berakhir 30 April 2022. Jadi kita kalau laporan laba rugi kita ambil dari pendapatan ya, pendapatan ke bawah. Jadi yang pertama di sini ada pendapatan jasa sebesar 57 juta. Kita masukkan ke sini pendapatan jasa. Kemudian kita masukkan semua beban ya. Di sini ada beban gaji sampai dengan beban kebersihan dan keamanan. Jadi kita cukup memindahkan ini saja. Ini beban gaji sampai beban kebersihan dan keamanan. Nanti yang beban bunga ini masuk di luar usaha di sini ya, beban bunga. Jadi kita masukkan angkanya. Ini sudah saya buat akunnya di sini. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Mulai dari 4 juta sini dan ini bisa saya kopikan ke bawahnya. Sekarang kita jumlahkan berapa jumlah beban usaha sama dengan sum ya. 25.670.000. Jadi sekarang kita hitung berapa laba bersih dari usaha. Ini laba bersih usaha yaitu pendapatan jasa kita kurangkan dengan beban. Maka dapat 31.380.000. Kemudian di sini ada beban bunga atau beban di luar usaha 250.000. Kita masukkan karena cuma satu ya kita masukkan di sini langsung. Yaitu 250.000. Jadi sekarang kita hitung berapa laba bersihnya. Jadi kita masukkan dari sini, kita kurang ya karena tadi ini beban usaha. Dapatlah 31.130.000. Jadi inilah laba bersih untuk periode yang berakhir 30 April 2022. Jadi ini bentuk dari laporan laba rugi, cukup mudah kita menyusunnya ya, karena cuma memasukkan pendapatan dan semua jenis beban. Jadi kalau kita tidak membuat neraca lajur, kita cukup mengambil datanya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi kalau kita menyusun neraca lajur, berarti kita bisa mengambil data dari neraca lajur, yaitu di kolom laba rugi sini. Ini ya, angkanya sama. Kemudian yang berikutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal. Jadi kita masukkan dulu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 April ya. Ini modal awal. Kita masukkan modal awal Tuan Tayo ya, atau modal 1 April. Kita ambil di sini. Ini modal awal ya dalam neraca saldo sini. Neraca saldo setelah penyesuaian kita ambilnya. Kemudian di sini laba bersih. Laba bersih ini cukup kita mengambil dari laporan laba rugi yang sudah kita buat tadi, yaitu 31.130.000. Kemudian di sini ada prive ya.
Jadi kita masukkan di sini prefernya ini 1 juta. Dan antara laba bersih dengan prefer, di sini masih besar laba bersih, artinya masih terjadi kenaikan modal ya. Berarti antara si laba bersih kita kurangkan dengan prefer, dapatlah 30.130.000. Berarti sekarang modal akhir atau modal 30 April 2022 nya adalah modal awal ini ditambah dengan kenaikan modal, maka dapatlah 218.060.000. Jadi ini menjadi modal akhirnya. Kemudian setelah kita menyusun laporan perubahan ekuitas, kita selanjutnya dapat menyusun laporan posisi keuangan ya, atau disebut juga dengan neraca per 30 April 2022. Jadi perlu kita ingat bahwa neraca itu isinya adalah aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Di sini aset ada 2 jenis, aset lancar dan aset tetap. Jadi untuk mencari mana yang masuk ke dalam aset lancar, kita cukup melihat kode di sini. Ini kodenya 10, ini artinya masih aset lancar ya, 10 berarti dari kas sampai dengan iklan dibayar di muka. Ini yang 12 ini artinya dia sudah masuk ke dalam aset tetap, berarti nanti masuk yang bagian bawah sini. Cukup kita tuliskan nama akunnya sesuai dengan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini sama ya. Mulai dari kas sampai dengan iklan dibayar di muka, ini kas sampai iklan dibayar di muka. Sekarang kita masukkan angkanya di sini. Berarti kas ini saldonya, kita masukkan ya, ini kas. Kemudian yang ke bawahnya ini bisa saya kopikan ya, sampai dengan iklan dibayar di muka, kita masukkan semua 1.100.000 ya ini ya, 1.100.000 terakhir. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah dari aset lancar. Saya ketik sama dengan sum. Kemudian dari sini di enter ya, 144.310.000. Kemudian kita masukkan untuk aset tetap, di mana di sini ada peralatan kantor, kemudian di sini ada akumulasi. Jadi peralatan kantor kita masukkan terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk akumulasi, karena di sini posisinya di sebelah kredit, berarti dalam laporan posisi keuangan atau neraca di sini kita buat minus, karena ini nanti sebagai pengurang dari nilai buku atau harga perolehan. Minus ya, 13.500.000. Kemudian untuk yang kendaraan bus di sini adalah 260 juta, kita masukkan di sini. Kemudian akumulasinya juga kita buat minus. Di sini ada 41.500.000. Jadi bisa dibuat tanda min atau buat dalam kurung. Baru sekarang kita hitung nilai buku dari peralatan kantor. Caranya adalah kita kurangkan antara peralatan kantor ini dengan akumulasinya. Tapi karena di sini saya buat minus, berarti ini saya kasih tanda tambah. Kalau saudara menghitung manual harus dikurangkan ya. Dapatnya 16.500.000, dan untuk yang bus di sini nanti dapatnya adalah sebesar 218.500.000. Kemudian kita tambahkan berapa nilai buku masing-masing ini, dapatlah jumlah aset tetap. Antara jumlah aset tetap dengan aset lancar kita tambahkan. Ya, dapatlah 379.310.000. Berarti ini total aset yang dimiliki oleh PO Tayo ya per 30 April 2022. Sekarang kita lihat di sisi ekuitas dan liabilitasnya, di mana untuk liabilitas di sini ada utang ya, utang usaha, kemudian ada sewa diterima di muka. Ini untuk yang lancarnya ya. Berarti kita masukkan di sini, ini 500.000. Kemudian sewa diterima di muka 3.750.000. Kita tambahkan berapa jumlah dari aset lancarnya. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah dari utang lancarnya, 4.250.000. Kemudian di sini ada utang jangka panjang, yaitu utang bank ya, karena cuma satu, langsung kita masukkan di sebelah sini, yaitu 157 juta. Berarti sekarang kita jumlahkan liabilitasnya antara utang lancar dengan utang bank ya, dapat 161.250.000. Kemudian kita masukkan ekuitas. Di sini modal Tuan Tayo ya. Kita ambil berdasarkan laporan perubahan modal. Jadi ingat, ngambilnya dari laporan perubahan modal. Ini. Modal akhir 30 April 2022 ini. Kita ambilnya ya.
kita enter 218.060.000. Sekarang kita jumlahkan di sini berapa total liabilitas dan ekuitas ya. Ini jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas 379.310.000. 379.310.000 berarti sama antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas. Jadi ini bentuk laporan posisi keuangan atau neraca untuk PO Tayo per 30 April 2022. Selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas. Jadi laporan arus kas di sini yang akan kita susun adalah dengan menggunakan metode langsung, yaitu kita akan melihat data dari buku besar. Jadi kita lihat dari buku besar sini, karena metodenya metode langsung, kita cukup melihat dari buku besar kas. Ya, buku besar kas ini akan kita gunakan sebagai data untuk menyusun laporan arus kas ya. Jadi dalam laporan arus kas itu nanti akan dibedakan menjadi 3 kegiatan ya. Arus kas yang bersumber dari kegiatan operasional, kemudian ada arus kas yang berasal atau bersumber dari kegiatan investasi, dan ada arus kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Masing-masing nanti ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Sekarang yang pertama, kita hitung terlebih dahulu arus kas dari kegiatan operasional untuk kas masuknya. Jadi kas masuk itu dapat kita lihat yang di sisi debit sini. Sisi debit buku besar kas ini merupakan kas masuk. Sedangkan yang sebelah kredit ini merupakan kas keluar ya. Ini merupakan kas keluar. Untuk membedakan mana itu yang masuk ke dalam kegiatan operasional, mana kegiatan investasi, dan mana kegiatan pembiayaan, kita harus menganalisa sendiri sesuai dengan jenis pengeluarannya. Jadi sebagai contoh di sini ada penerimaan pendapatan ya. Ini akan masuk ke dalam arus kas kegiatan operasional. Kita cari di sini mana yang masuk ke dalam penerimaan pendapatan. Jadi nih kita tambahkan dulu, ini pendapatan ya. Ini pendapatan 1. Kemudian kita tambahkan ini pendapatan kedua, ini keterangannya ya, pendapatan. Kemudian ini pendapatan ketiga, kemudian ini ada pendapatan keempat, dan ini ada pendapatan yang kelima. Ini ya, ada 5 kali pendapatan, 60 juta ya. Kemudian dari penerimaan piutang, ini ada 1 nih penerimaan piutang, maka kita masukkan di sini. Berarti habis ya, karena ada 2 sumber untuk kegiatan operasional yaitu pendapatan dan piutang. Maka kita jumlahkan berapa arus kas masuk dari kegiatan operasional, kita tambahkan, dapatlah 66.800.000. Kemudian kita lihat untuk arus kas keluar dari kegiatan operasional. Nanti kita lihat datanya yang di sebelah kredit sini. Jadi kita pilih mana yang untuk membiayai kegiatan operasional. Oke, contoh di sini yang pertama ada pembelian perlengkapan kendaraan, nih ya, pembelian perlengkapan kendaraan kan masuk kegiatan operasional. Kita masukkan angkanya sini. Kemudian yang kedua apa? Ada pembayaran beban iklan untuk operasional ya. Ini kita masukkan di sini. Kemudian ada pembayaran operasional bus, berarti masuk operasional di sini, nih ya. Tapi di sini kita ingat ya, operasional bus itu ada 2 kali pembayaran. Yang pertama ini 4.500.000, yang kedua ini operasional bus juga, bisa kita gabungkan. Itu menjadi 7.200.000. Kemudian pembayaran utang usaha, itu termasuk operasional juga ini, utang usaha. Kemudian untuk kebersihan dan keamanan, itu merupakan operasional. Kemudian untuk yang prive ini masuk ke dalam pembiayaan, karena ini merupakan kepentingan pemilik ya, dana dari luar, pihak dari luar ya. Berarti kita masukkan lagi untuk ini tadi sudah utang bank. Utang bank ini masuk ke dalam pembiayaan, termasuk bunganya. Jadi sekarang kita masukkan beban gaji dan upah ini. Beban gaji dan upah sebesar 4 juta. Kemudian beban listrik di sini 800.000. Habis. Sekarang kita hitung berapa jumlahnya di sini, sama dengan sum dapat 17 juta. Ini berarti arus kas keluarnya dari kegiatan operasional 17 juta. Sekarang kita hitung berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kita kurangkan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Dapatlah 49.800.000.
Jadi dikurangkan dari yang arus kas masuk dan arus kas keluar. Sekarang yang kedua untuk kegiatan investasi. Kebetulan dalam kasus kita di sini di buku besar tidak ada ya kegiatan investasi. Jadi kegiatan investasi itu contohnya ya bisa investasi di perusahaan lain atau bisa juga investasi dalam perusahaan sendiri ya, seperti pembelian aset dan sebagainya. Yang untuk pembiayaan arus kas masuk tidak ada, cuman untuk arus kas keluar di sini ada arus kas keluar. Yang pertama tadi ada Privo ini, Privo kan masuk ke dalam pembiayaan ya. Kayak kita masukkan di sini sebesar 1 juta. Kemudian pembayaran utang bank di sini ada 3 juta. Kemudian di sini ada bunganya 250.000. Habis ya. Kita jumlahkan sama dengan sum 4.250.000. Sekarang kita hitung berapa kenaikan kas bersih. Jadi kita kurangkan antara arus kas kegiatan operasional karena ini tadi masih lebih besar yang kas masuknya ya, besar kas masuk. Kemudian kita kurangkan dengan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Ini merupakan arus kas keluar ya, maka dikurangkan. Dapatlah 45.550.000 rupiah. Kemudian kita masukkan saldo kas 1 April 2022. Ini dapat kita lihat dari saldo awal di sini ya. Ini di buku besar ada saldo awal, bisa kita masukkan di sini. Kemudian saldo kas 30 April. Ini kita perhitungkan antara kenaikan kas ini dengan saldo awal kas ya. Maka dapatlah 110.970.000 rupiah. Ini besarnya harus sama dengan saldo akhir di buku besar kas ini, 110.970.000 rupiah. Juga harus sama dengan besarnya yang ada di neraca sini. Ini kan ada neraca, ada kas ya. Ini ya, 110.970.000 rupiah. Jadi besarnya sama antara kas dalam laporan arus kas dengan kas dalam neraca, yaitu 110.970.000 rupiah. Jadi inilah bentuk dari laporan arus kas dengan metode langsung untuk PO Tayo bulan April tahun 2022. Jadi yang pertama tadi kita menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, ini bentuknya. Kemudian yang kedua laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, seperti ini bentuknya. Kemudian yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, ini bentuknya. Dan yang terakhir laporan arus kas metode langsung, ini bentuknya.